saya berdiskusi dengan dia bertanya, bukan dengan Anda. Ini kebiasaan ini. Kebiasaan yang dekat dengan kekuasaan, yang suka-suka nyeletok ya. Jadi sinarmas, BTS. Ya. Karena karakternya ini orang-orang yang biasa dekat dengan orang-orang yang berkuasa, yang menjajah. Dia kan sudah dapat dong. Ya, punya masing-masing itu kan. Yang saya lihat begini loh Pak Ketua. Bentar ya, Anda jangan nyelonong-nyelonong ya. Kalau dia saya keluarin. ya, mohon maaf Pak. Ya. Ya Pak Beni. Kalau udah, bentar juga Anda juga begitu. Kalau mau ngomong ke saya. Ya Pak. Maaf Pak. Jangan ada suka-suka. Ya Pak Desmond. Ini kebiasaan suka-suka. Ya. Diam. Hormati lembaga ini. Bukan di pasar atau di apartemen Anda berkuasa. Di sini bukan kekuasaan, ada tatip. Kalau Anda ngomong konten apartemen, saya perlakukan mau. Silakan, Beb. Oke, sebentar. Anda dari kepolisian atau dari Duta Pertiwi atau dari mana? Maksud kami ini akar masalah. Saudara dari mana? Kepolisian Bapak. Oke, tolong dicatat Bapak Ibu. Siap. Ya. Seolah-olah beliau ini adalah pemilik apartemen di tengah-tengah berada. Siap. Yang harus diingat adalah ada apa dengan lembaga kepolisian yang seperti ini? Ya. Ini bukan tupoksi undang-undang dan bukan tupoksi komisi kepolisian. Pak Jaki paham maksud saya? Karena apapun pensiunan. Kami lanjut Bapak. Pak Nurdin, tolong nanti ini diperdalam. Jangan sampai nanti restoratif justice jadi bias lain. Karena ini bukan tupoksi kepolisian. Saya cuma ingatkan Bapak Ibu anggota Komisi 3, ya, niatnya mungkin benar, gitu loh. Tapi ini melampaui Undang-Undang Nomor 2 dan tupoksi kepolisian. Ya, ini catatan. Siap. Saya harus ingatkan ini, jangan sampai nanti seolah-olah Anda jadi juru bicara Duta Pertiwi atau pemilik apartemen karena saya tidak paham. Tapi dalam konteks yang Anda jelaskan, ya, ada nggak yang kersinggungan dengan persoalan tupoksi kepolisian? Misalnya dari sengketa ini ada pidananya nggak? Nah, Anda jelaskan di situ. Kalau nggak ada, saya pikir cukup. Siap. Nanti kalau nggak ada, siap. Ya, ada nggak pidananya yang melibatkan itu kepolisian bisa terlibat di sini, walaupun punya niat baik untuk ikut menyelesaikan. Siap. Tapi kalau tidak ada urusan pidananya, polisi tidak usah ikut campur. Siap. Ya, tinggal keamanannya. Bagaimana Pak Kapolda nanti mengatur dengan yang lain-lain. Kalau ini nanti tugas kepolisian nambah Pak. Siap. Berarti kita rubah juga Undang-Undang Nomor 2, ya. Berarti kita rubah juga Undang-Undang Nomor 2 agar kita perluas bahwa kepolisian bisa melakukan ABC seperti yang Anda paparkan hari ini. Siap. Terus Pak, saya tidak paham ini. Tapi saya ingin jangan sampai polisi dalam rangka pelaksanaan Kaptipmas itu ada statement tentang state terrorism. Anda paham artinya state terrorism? Paham nggak? Kalau kami Pak, kami tidak melihat itu sebagai state terrorism Pak. Ya itu. Karena kalau pihak Anda yang Anda usulkan pasti tidak ngomong tentang state terrorism. Sorry maaf Pak, saya tidak mewakili PT Duta Pertiwi Pak. Saya sebagai warga biasa gitu dan kami melihat saya tidak izinkan Anda untuk ngomong. Oh ya udah, terima kasih Pak. Saya pikir dari Duta Pertiwi. Dari cerita awal sampai saat ini, nampaknya Duta Pertiwi ini mau memonopoli. Kemudian nanti mungkin BTS yang lagi masalah ini. Ya. Hai, kalau bisa diusut juga ini. Nah, ya Duta Pertiwi. Ini Duta Pertiwi ada hubungannya dengan Sinarmas ini. Ya, wah parah ini. Nah, ini monopoli di mana-mana. Yang kedua apa? Isu utama itu adalah Polda Metro Jaya membackup Duta Pertiwi untuk sewenang-wenang kepada para penghuni. Itu kan laporan Pak Saurip tadi. Itu yang harus disampaikan oleh Pak Kapolda di sini. Laporannya tidak diproses, tapi kalau laporan Duta Pertiwi cepat sekali, sehingga saya bilang sama Pak Saurip tadi, namanya hukum itu saya bilang tajam ke lawan, ya kan? Tumpul ke kawan. Kesimpulannya Polda itu kawannya Duta Pertiwi, lawannya para penghuni. Simpel itu Pak. Udah cukup ya, udah. Kalau masih bongkar lagi nggak usah. Kita lihat mereka bisa berdamai nggak? Kenapa? Karena Pak Surip Kadi merasa polisi tidak adil, tidak di tengah.
kan begitu. Nah sekarang kalau mereka tidak selesai urusan keperdataan, silakan. Kalau mereka melakukan kerusuhan, tindak ke Kapolda. Memahami paparan yang disampaikan Pak Aam tadi ya, terkait masalah pengamanan, arus lalu lintas, pengadaan alat maksus, PNBP dan sebagainya. Pak Aan, memang kita memahami betul ya, anggota-anggota lantas ini menjelang hari-hari libur nasional ya. Apalagi di bulan Desember ini Natal dan Tahun Baru. Tentunya memang kita harapkan betul ya, agar arus mudik dan balik masyarakat mendapatkan kenyamanan ya, tidak ada antrian dan sebagainya. Nah dalam konteks itu kita berharap betul ya, anggota-anggota di jalanan ya, dan saya memahami itu kerjanya sangat berat. Saya mengapresiasi, menghargai kerja-kerja lantas ya, sungguh sangat berat. Tapi itulah tugas dari negara yang diberikan dan sedapat mungkin dijalankan secara profesional. Ada hal yang memang dari dulu kita soroti ya, menyangkut masalah beberapa kejadian-kejadian yang ada ya, misalnya kejahatan di jalanan yang terkadang tidak terdeteksi ya. Nah, apakah dari lantas ini sudah berapa CCTV yang dipasang khususnya daerah-daerah yang potensi atau di jalanan-jalanan yang potensi terjadinya kejahatan-kejahatan, apakah seperti begal dan sebagainya ya. Dan saya kira ini menjadi perhatian ya, karena banyak kejahatan-kejahatan di jalanan yang terkadang dilakukan dan itu banyak merugikan masyarakat ya. Itu satu ya. Yang kedua, dalam forum rapat ini pernah juga saya menyampaikan waktu masih Pak Firman dulu ya, terkait masalah PNBP. Saya meminta betul ya, PNBP dari Korlantas ini dan juga ke Kapolri ketika itu agar dikembalikan sepenuhnya ke Korlantas. Karena kita sadar betul bahwa pengadaan dan modernisasi Almatsus dan Sarpras ya, di Korlantas ini memang sangat membutuhkan biaya. Tadi dijelaskan bahwa belanja modal barang itu didasarkan hanya diambil dari PNBP. Kalau target PNBP 2024 di sini saya lihat itu hanya sekitar 7 triliun ya, 7T, 7,6T, 9 ya, target. Itu target. Realisasinya 7,6, ya kan begitu? Ya kan kita bicara masalah realisasi bukan target. Jadi realisasi 7,6. Yang masuk ke Korlantas 4, sekian, 4,6. Ya, ini kan kalau realisasi 7,6 ini diserahkan ke Korlantas semua, maka ini masih terbuka ruang ya untuk masalah pengadaan modernisasi Almatsus dan Sarpras. Tapi Pak Korlantas di Aslok juga saya lihat banyak pengadaan kendaraan-kendaraan yang ada di sana itu yang sampai saat ini belum didistribusikan ke daerah-daerah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah dulu ya minta waktu masih Pak Firman, saya minta supaya kendaraan-kendaraan itu didistribusikan ke Sulawesi Tengah. Pernah saya minta ya, karena di sana memang kekurangan ya, masalah kendaraan operasional dan sebagainya. Sedapat mungkin ini jangan menjadi barang rongsokan di sana Pak, tinggal begitu saja, karena kalau kendaraan-kendaraan itu tinggal lama di situ itu bisa jadi bahan
Jadi kendaraan rongsokan nantinya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain juga saya menyoroti Pak Firman, ya, banyak informasi-informasi yang masuk ke kita terkait masalah pengadaan ini, ya, yang terkadang juga belum menjadi kebutuhan kepolisian di Korlantas, tapi itu sudah diadakan. Ada juga maklar-maklar di sana yang bermain, ya, terkait menyangkut masalah pengadaan ini. Sebutlah namanya Panji, itu terkenal sekali tuh Korlantas itu. Siapa ini Panji ini? Ya kan gitu. Itu cukup banyak laporannya itu. Ya. Katanya ada ini yang banyak memainkan itu masalah sehingga terkadang tidak sesuai dengan spek, tapi itu diadakan karena ada kedekatannya, apa dekat dengan Pak An atau siapa di sana. Saya tidak tahu ini orang ini. Banyak laporannya. Nah. Yang kedua, ini untuk perbaikan masalah PNBP. Dulu saya pernah menyoroti menyangkut masalah perpanjangan SIM, STNK dan TNKB, ya. Karena kalau lihat realisasi atau target dari perpanjangan SIM, STNK dan TNKB ini tidak seberapa, tapi terkadang ini membuat masyarakat juga apa ya, yang sering dalam hal pengurusan perpanjangan ini itu mengalami apa, di satu sisi banyak hambatan-hambatan yang ada di situ, dan saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali aja seumur hidup, seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat. Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, ya kan begitu. Dan itu dibebankan kepada masyarakat. Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali, supaya meringankan beban masyarakat. Sama dengan kayak KTP gitu loh. KTP itu kan berlaku seumur hidup, cukup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup. Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongin aja, 3 kali dibolongin sudah, tidak perlu lagi sekian tahun lalu kemudian bisa mendapatkan lagi SIM. Jadi jangan ada perpanjangan gitu, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini. Jadi dalam forum ini saya minta kembali itu dikaji ulang. Dulu pernah saya usulkan itu, oleh Pak Kapolri akan melakukan evaluasi, dan saya minta Pak Kakor Lantas agar dikaji dan diusulkan ulang. Perpanjangan SIM, perpanjangan STNK itu cukup sekali ya. Karena ini hanya untuk kepentingan vendor Pak, hanya kepentingan pengusaha, bukan untuk mengejar target PNBP. Saya kira itu pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.